Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati akhi fillah Kiai Haji Yusuf Mansur beserta rombongan dari Jakarta, juga yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kapuasulu yaitu Bapak Haji Wahyudi Hidayat berserta jajarannya, staf-stafnya yang terhormat, Abang Haji Zainuddin, juga Bapak KUA Ustadz Haji Nur Hasan atau dipanggil dengan tadi Toya, insyaallah, Ustadz Lutfan, Bapak Dewan kita, juga para tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, khususnya yang terhormat abang angkat saya ini Ustadz Indra. Ya, Bapak Ibu mungkin belum kenal, ini Ustadz Indra ini alhamdulillah saya udah kenal lama, makanya saya sering kesini ke Badau, ke Tepuai, juga sampai saya ceramah di Miri, saya telepon beliau langsung datang ke Miri itu. Ini Masya Allah, saya bawa kemana-mana ceramahnya, ke Pontianak tetap ikut dengan saya. Alhamdulillah, abang angkat saya ini doakan mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu kuat ya untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada sore hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak sekali dari guru kita yaitu Kiai Haji Yusuf Mansur. Di antaranya kunci kesuksesan kita dunia akhirat yaitu Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya tidak akan mendapatkan pahala sempurna kecuali kalian menafkahkan sesuatu yang paling kalian cintai. Ini ya, di sini tokoh masyarakat sini yaitu khususnya Ustadz Indra sedang perlu bantuan untuk bangunan Baitul Quran Khatam yang berbentuk Ka'bah. Kalau betul-betul kita tadi kata Allah ingin mendapatkan pahala yang sempurna, harus menyedekahkan yang paling kita suka, yang paling kita cinta. Di dompet Bapak Ibu ada duit 10.000 dengan 100.000. Suka mana? Cinta mana? 100? Ada kotak tak? Kawan-kawan ada kotak tak? Jalankan. Bismillah, jalankan. Saya nak lihat cinta mana tu duit. HP tak usah lah, HP tak usah. Duit dia. Bukan apa mohon maaf Pak Bu ya, mohon maaf sekarang nih banyak orang tambah kaya bukan tambah baik, bukan tambah dermawan. Banyak orang sekarang nih tambah kaya tambah masin kedekut. Betul? Emang itu penyakit orang kaya. Penyakit orang kaya itu dua, sombong, masin. Mentang-mentang kaya. Ustaz Mansur tak tahu masin dia, pelit Ustaz, pelit. Pelit. Kalau bahasa kami lagi cungkil. Cungkil itu di atas pelit lagi tu. Ya. Di atas pelit ya. Ada lagi kehit. Kehit. Kalau kata orang Malaysia kedekut. Biasa ya, Bapak Ibu ya, kata orang tua-tua zaman dulu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Coba pegang. Dipegang betul, bodoh ya. Kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk nyembul keluar, masin naudzubillah. Jadi tidak menjamin enggak. Ini penyakit orang kaya nih, dua penyakit orang kaya, sombong, masin. Mentang-mentang punya mobil buka bungkus tak noleh. Mentang-mentang punya motor buka bungkus tak ada permisi, tak ada noleh. Mendinglah motor bunyi bagus. Boleh pejabat-pejabat apa keluarkan yang paling cantik duit warna merah. Transfer. Tak apa-apa yang tak keluarkan nanti main belakang enggak ya, main belakang, tenang ya. Baik, sambil panitia jalankan, kita sambil dengarkan karena waktunya sekitar 14 menit dari panitia ya. Ini banyak penyakit orang kaya ini, sombong. Mentang-mentang punya motor buka bungkus, lewat tak ada permisi, tak ada assalamualaikum.
Mendinglah motor bunyi bagus. Sekarang nih banyak motornya bagus tapi bunyi tak bagus. Apa bunyinya? Nih banyak motor sekarang bunyinya apa? Dit. Kredit. Pasti kredit tuh. Ah. Banyak kan? Ada lagi tak bagus lagi bunyi motor jam minjam. Tapi motor saya bagus di rumah. Saya punya motor bagus. Ustaz Indra biasa pakai motor saya. Cantik warna merah NMAX. Itu cantik, kalau tak percaya Bapak Ibu sila singgah ke rumah saya. Alhamdulillah Bang Iwan pernah nyampe rumah saya, Bang Jai pernah nyampe rumah saya, Ustaz Indra tiap ke Pontianak tidur rumah saya. Tak percaya nanti pergi rumah saya, kuping Bapak Ibu simpan di knalpot motor saya. Bunyinya cantik. Apa bunyinya? Nas lunas. Itu penyakit orang kaya sombong. Yang kedua, penyakit orang kaya apa? Masin. Kalau tempat saya Sungai Jawi, rumah saya di Pontianak Pak Ustadz. Ya, tadi saya pakai bis Damri, kurang lebih 17 jam. Ya, kalau pakai pesawat 1 jam lebih. Saya biasa nak pakai pesawat, nak pakai apa je, sama gak nyampe. Yang penting jangan pakai motor lah, masuk angin nanti. Ya, pakai bis. Saya biasa Ustaz. Bahkan ke Badau pakai lewat darat dengan beliau nih, ke Tepuai pakai bis Sentosa dengan beliau nih, kawan saya dia. Jadi penyakit orang kaya selanjutnya tuh masin. Ya, pelit. Kalau tempat saya Sungai Jawi, kalau ada Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji 1000. Pak Haji 1000. Nggak pula dipanggil Pak Haji 1000. Tiap hari Jumat ada kotak masjid masuk 1000. Tadi panitia minta bantuan masuk 1000. Acara Isra Mi'raj minta bantuan beri 1000. Akhirnya orang manggil Pak Haji 1000. Sini mudah-mudahan tak ada sini. Ada lagi tempat saya Sungai Jawi, kalau ada Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji Extra Jos. Tahu tak gambar Extra Jos? Begini genggam tak lepas-lepas. Ingat Pak Buya, ingat harta kita tak akan kita bawa mati. Tanah Bapak Ibu tak akan kita bawa mati. Nih, nyumbang nih. Baitul Quran juga sekaligus nanti bangun pesantren. Apa kata Nabi Muhammad? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Al hadis al kamakol. Yang artinya barang siapa bangun, nyumbang pembangunan masjid, pesantren, rumah tahfidz, rumah muallaf, apa kata Nabi Muhammad? Akan Allah bangunkan nanti di surga sebuah istana. Mungkin kita tak mampu nak bangun semua, semampu kita lah. Bangun sesak semen, alhamdulillah. Ya, nyumbang 10 sak, alhamdulillah. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad apa? Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad. Yang artinya tidak akan berkurang. Harta kita sedikit pun tidak akan berkurang karena sering bersedekah. Pasti akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, orang yang sering bersedekah dermawan pasti akan tambah kaya. Maka Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada nggak sini Pak Haji kaya bangkrut gara-gara suka sedekah? Ada nggak? Oh, itu ngapa tuh? Bang Iwan bangkrut. Bang Iwan tuh bangkrut karena tiap hari sedekah. Ada nggak? Tak ada. Yang banyak cerita tuh orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Maka jangan masin-masin. Nanti nih contoh kalau ke beliau nih, guru kita Kiai Yusuf Mansur. Ini corona kan bahaya. Jadi nanti kalau habis acara, ada yang nak salaman dengan beliau, tak boleh salaman langsung. Bahaya, takut corona nular ke beliau. Caranya bagaimana biar corona tak nular ke beliau? Nanti salaman harus pakai lapis. Ngerti tak? Lapisnya tak boleh tipis, harus tebal. Dengar panitia, kasihan takut tembus corona. Apalagi sekarang nih udah emaknya corona nih kata Ustaz Somad, nama Omikron. Habis itu Abikron, terakhir Popkron. Maka jangan nak masin-masin. Ya, ndak akan berkurang harta kita. Tapi ingat jangan pula kita mampu 10 sak nyumbang 1 sak. Karena kita sedekah nih Pak Bu, ya kayak orang mancing di laut. Ini kan ada sungai, mancing di laut nih. Kalau kita mancing pakai umpan ikan teri, dapat ikan kembung. Mancing pakai umpan ikan kembung, dapat ikan tongkol. Mancing pakai umpan ikan tongkol, dapat ikan paus. Ini tak ada. Mancing pakai umpan ikan teri, pingin dapat ikan tongkol. Mana ikan tongkol nampak ikan teri terlalu kecil. Begitu pula kita nyumbang tadi masuk kotak masjid 1000, nyumbang ke Pondok Ustaz Indra paku 1/2 kilo. Udahlah cuma nyumbang 1000, doa banyak tak tahu malu. Ya Allah, jadikan orang kaya paling jadikan saya orang paling kaya sekapas Hulu. Ya Allah, tahun depan saya naik haji, ya Allah. Ingat yang masin-masin nyumbang 1000, naik haji tak nyampe ke Mekah, nyampe Bandara Supadio balik lagi. Gimana nak nyampe ke Mekah masin?
Ingat Pak Buya, ingat, harta kita tak akan kita bawa mati. Bu, sampai-sampai suami ibu ngomong gini, sayang, cintaku padamu sehidup semati. Bual. Bual ya. Buktinya ketika ibu mati, suami nak pergi WC takut. Nak pergi WC takut, manggil anak, bang, antar bapak ke WC. Ngapa? Takut antu mak kau. Kata sehidup semati. Harta kita tak akan dibawa. Makanya jangan masin-masin. Ini terakhir sedikit lagi, ada sebuah cerita di dalam kitab An-Nawadir. Ada Pak Haji kaya terkenal tapi masin. Ada seorang janda, dia punya anak banyak. Dia ni udah 2 hari 2 malam belum makan, pergi ke rumah Pak Haji kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Pak Haji, saya seorang janda. Terus kami dengan anak-anak kami, anak yatim ni Pak Haji, belum makan 2 hari 2 malam. Terus ibu datang ke sini nak ngapa? Saya cuma minta sedekah Pak Haji 2 keping duit. Zaman dulu cerita pakai keping-keping, 2 keping duit dirham dan 2 kilo tepung gandum. Bukan beras. Karena ini kejadiannya di negara Arab. Kebetulan saya pernah mondok di Arab dengan Habib Toha. Di negara Yaman, Habib Toha muridnya Habib Umar bin Hafid, saya muridnya Habib Salim Asyatiri. Sama-sama dulu tiap hari itu makan roti. Orang Arab makan roti. Di Arab tuh Pak Bu ya, di Arab kalau orang kaya makan nasi, orang miskin makan roti. Itu di Arab. Tanya beliau nih, guru kita nih. Kalau di sini tak ada terbalik. Orang kaya makan roti, orang miskin makan nasi. Berarti sini kaya semua nih makan nasi. Jadi Pak Haji, saya datang ke sini 2 hari 2 malam belum makan. Saya hanya minta sedekah 2 keping duit dirham dan 2 kilo tepung gandum. 2 keping duit dirham cek 20.000 lah ya. Apa kata Pak Haji yang masin nih? Oh, besok ibu datang lagi. Akhirnya besok dengan menahan lapar 3 hari belum makan Pak Haji. Mana sedekahnya Pak Haji? Oh, nanti malam ibu datang lagi. Dijanjikan terus. Akhirnya malam datang. Mana Pak Haji? Udah tak ada diberi, udah 3 hari tanya. Bu, ibu betul janda? Betul Pak Haji. Betul ibu janda, betul. Kalau memang betul ibu janda, mana bukti surat janda dari Pak RT? Baru aku nak beri sedekah. Kadang-kadang ada orang gitu tuh. Udah tak ada beri, banyak nanya. Panitia Baitul Quran Khatam datang, Ustaz Indra datang. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Saya nak minta bantuan. Mana surat dari Pak Wakil Bupati? Mana surat dari Pak Lurah? Jangan banyak nanya. Kalau nak sedekah beri aja, beri alah. Masalah nanti dia nipu, tak nyampe. Oleh Allah dah ditulis. Jangan pula kita berburuk sangka. Tak boleh berburuk sangka. Tak boleh suudzon, berbaik sangka. Apalagi kepada para ulama, kepada beliau nih, guru-guru kita nih. Jangan sampai kita berburuk sangka. Tak ada gunanya kita berburuk sangka. Akhirnya nangislah Pak Bu ya. Janda tersebut balik lapar 3 hari tak ada makan. Lama-lama di malam hari ketika nak balik rumah, ada seorang pendeta bertanya kepada ibu janda nih, Bu, ibu dari mana? Pak Pendeta, saya dari rumah Pak Haji, Pak Pendeta. Terus ibu ngapa sana? Saya minta 2 keping duit 20.000 cincin, 2 kilogram tepung gandum, tak ada diberi Pak Pendeta. Malah ditanya surat bukti janda. Ya Allah, kata Pak Pendeta, kasihan. Ikut aku yuk, ikut. Kenapa Pak Pendeta bawa ke rumah, diberi makan kenyang-kenyang, suruh mandi, beri baju baru. Udah itu kenapa Pak Pendeta? Bukan diberi 2 keping dirham, diberi 2.000 keping dirham. Bukan diberi 2 kilo tepung gandum, diberi 2.000 kilo tepung gandum. Dengan senang hati baliklah mak janda tadi. Di malam hari ya bermimpi. Pak Haji yang masin tadi bermimpi. Di dalam mimpinya Pak Haji melihat 2 buah istana terbuat dari emas. Berdiri malaikat di depan istana. Pak Haji bertanya malaikat dengan pedenya Bu, percaya diri. Malaikat, 2 buah istana emas ini pasti untuk saya. Karena saya udah haji. Kata malaikat, pede amat kau. Iya Pak, pasti untuk saya udah haji. Oh kau udah haji? Udah malaikat. Mana bukti surat haji dari Pak RT? Dibalas kena malaikat, terdiam dia. Maka yang haji-haji jangan sok. Mentang-mentang udah haji, tulis besar-besar sini. Titik Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, titik Abu Bakar. Saya haji udah 4 kali, jadi TPHD berarti titik. Itu Haji Muhyiddin tukang bubur. Akhir terbangun. Pak Haji Masin tadi terbangun. Ya, dia keliling-keliling kota cari rumah pendeta. Ketemu pendeta-pendeta. Aku mimpi. Apa kata malaikat dalam mimpinya Pak Haji? Sebenarnya 2 buah istana emasnya untuk kau. Cuma tak jadi Allah berikan kau karena kau masin telah menolak permintaan janda dengan anak-anak yatim. Akhirnya oleh Allah diberikan kepada seorang pendeta yang baik hati. Bangun Pak Haji, cari rumah pendeta. Lalu Pak Haji ketemu pendeta, bertanya pada pendeta, "Pendeta, tolong Pak Pendeta beri berapa keping dirham?" 2.000. Saya ganti 20.000. 2.000 kilo tepung gandum, saya ganti 20.000 kilo. Kata Pak Haji.
Tapi Pak Pendeta berikan 2 istana emas untuk saya. Apa kata pendeta? Mohon maaf Pak Haji, tadi malam saya pun mimpi gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pendeta tersebut masuk Islam berkat apa? Berkat dermawan kepada janda-janda dan anak yatim. Makanya jangan masin-masin. Ini nanti di sini selain tahfidz Quran juga insyaallah akan dibangun untuk para mualaf pengajian Bu ya, juga untuk anak-anak yatim, santri-santri nanti insyaallah. Kalau udah jadi pondok pesantren perlu guru tugas nanti biar saya kirim dari santri-santri saya. Ya, mudah-mudahan oleh Allah cepat selesai. Banyak orang-orang yang dermawan bisa menyumbang Baitul Quran ini, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, khususnya beliau, sehingga kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, pulang ke Jakarta dengan aman dan selamat, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini karena udah malam, insyaallah bertemu lagi di Darussalam. Mungkin Darussalam nanti biar beliau sendiri ceramah. Saya juga ingin nuntut ilmu karena saya udah biasa dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum la antum doy. Bangiwan. Tak mau